geng, malam ini kita dapat pesanan ya, suruh bikin rak roof gitu lah yang di atas mobil itu. Katanya sih buat mudik. Itu pesanan dari temennya istri saya ya. Mobilnya itu Toyota Rush. Tadi sore udah kita ukur-ukur, terus kita juga mendiskusikan tentang desain segala macam dan bahannya. Kemudian nah di situ saya baru tahu ternyata kawan-kawan itu kalau Toyota Rush itu atapnya itu, roofnya itu ternyata tuh yang depan sama yang belakang itu lebih lebar yang depan ya. Jadi makanya tadi sempat ayel-ayelan sama yang punya mobil itu mau dibikin kotak atau gimana biar kelihatan mantap, tapi akhirnya setelah meninjau beberapa produk-produk yang sudah jadi ya, yang ada di pasaran itu, akhirnya saya bikin desain sendiri yang menurut saya nanti kesannya itu tetap nggak mengganggu body, cantiknya bodinya si Rush ini. Kemudian ini akan saya jelaskan sedikit desain sama ukuran yang sudah saya bikin sendiri dan desain yang disukai sama teman saya tadi, temannya istri saya tadi yang San Roof. Oke, kita lihat ukuran sama desainnya ya. Seperti yang saya katakan tadi ya bos ya, atapnya Rush atau roofnya Rush itu lebar depan daripada belakang. Jadi desainnya saya bikin seperti ini. Yang depan itu saya kasih 110 dan yang belakang saya kasih 100. Walaupun dibikin beda seperti ini, nanti kalau sudah di atas itu nggak kelihatan, karena yang kelihatan dari bawah itu hanya samping, belakang, dan depan. Jadi nggak kelihatan bentuknya itu lebar depan atau lebar belakang. Untuk panjangnya itu saya ambil 140 cm ya, karena kemarin ada temennya masnya itu katanya itu kalau panjangnya 160 itu terlalu panjang. Nah ini apa namanya, yang hitam-hitam ini, yang hitam-hitam ini adalah tiang ya, tiang, karena kalau rak roof itu pasti ada dindingnya. Nah ini tiangnya ini nanti pakai plat, sama apa isinya dalamnya itu pipa. Nah untuk yang kecil ini adalah frame atas yang nanti bakal jadi dindingnya. Nah ini sengaja dibikin lebih kecil daripada yang bawah karena pengennya yang punya itu kanan kiri dan depan itu ketarik ke dalam, sedangkan yang belakang itu enggak. Nah untuk ukurannya itu tiang yang kanan kiri itu tak bikin 10 cm semuanya. Nah untuk yang depan sama yang belakang besok mengikuti saja, karena kan kemiringan yang depan dengan yang samping itu beda, karena yang depan nanti dibikin agak lebih masuk lagi dan kemudian yang belakang ini lurus. Jadi nanti kita sesuaikan setelah kita pasang yang tiang kanan kirinya ya. Kemudian untuk isian ini sengaja dibikin rapat karena untuk kekuatan ya, untuk kekuatan dan lebih maksimal kalau rapat daripada hanya lurus-lurus atau lurus-lurus ke belakang. Demikian tadi penjelasan untuk desainnya ya, desain sama ukuran-ukuran yang udah ketemu. Untuk bahan itu sesuai kegunaan ya. Tadi sih Mas Hendra ini, temannya istri saya ini, dia pengennya itu bisa mengangkut yang maksimal 100 kilo lah gitu kan. Tapi dari beberapa pengalaman teman-temannya yang udah bikin itu, untuk ukuran besi yang beliau kasih tahu ke saya itu ternyata itu belum safety. Ada yang lengkung, ada yang peok gitu kan. Nah akhirnya di sini saya tadi sudah kasih sampel ke Mas Hendra sendiri itu untuk ringnya, lingkaran luar atas bawah itu saya gunain galvanis pipa ya, pipa setengah in dengan ketebalan 16. Kalau untuk kawan-kawan yang pengen bikin
lebih tebal itu lebih bagus. Cuman nanti pengaruhnya efeknya itu ke berat ya. Jadi kalau rak roof terlalu berat juga itu, apalagi untuk ras itu atapnya terlalu lentur. Jadi kalau raknya terlalu berat nanti takutnya malah merusak roofnya ya. Akhirnya saya sudah kasih sampel, terus Mas Hendra juga setuju. Nah untuk isian tengahnya tadi yang sekat kotak-kotak itu saya sengaja pakai besi kotak yang ukuran 24 banji ya, itu sekitar 1,5 kali 3,5 realnya nyatanya. Tapi kalau dalam dunia pertukangan itu biasanya besinya itu ditulis 2 kali 4 dengan ketebalan 1,2 mili, itu sudah kuat banget itu. Nah itu semua bahannya pakai galvanis, karena menurut saya galvanis itu lebih awet ya. Ya tetap bisa ngaret, tapi cuma jangka waktunya panjang dibanding besi biasa. Cuma nanti kelemahannya kita di cat paling. Jadi di cat itu kita harus menggunakan cat-catnya yang bagus, karena kalau galvanis itu gampang lupas kalau catnya nggak cat yang bagus. Oke, besok kita akan ngerjain, jadi tetap pantau terus. Oke. Ini bagian ini ya, apa, pengelasan. Ya kebetulan kemarin sorry nggak ke video ya guys ya, pas waktu pemotongan, kalau pengerolan juga, terus pengelasan. Tapi beruntungnya kemarin itu yang punya itu datang dan moto-moto, jadi akhirnya kita dapat sedikit foto-foto pas proses pembuatan ya, pas pengelasan dan pemotongan itu. Nah, ini proses penggerindaan ya. Jadi kalau udah selesai dilas penuh semuanya itu digerinda halus biar nanti bagus. Nah menurut saya itu mau apapun yang dicat, kalau dasarnya itu udah bagus rata, itu nanti ngecatnya nggak sengsara, finishingnya nggak susah-susah banget lah ya. Makanya ini hasil dari setelah digerinda ya, karena bahannya galvanis ya, kayak gini, apa, kayak pantat panci ya, silver gitu. Nah ini sedikit penjelasan untuk yang kemarin kan itu yang ketinggian dari yang hitam-hitam itu, yang depan itu. Nah itu yang depan itu sekitar 14 cm ya. Nah kalau untuk yang belakang itu 10 cm, tapi dipotong sedikit karena mengikuti yang kanan kiri itu kan 10 cm, tapi ditarik ke dalam sedikit ya. Jadi kalau dilurusin itu turun. Jadi ya kita sesuaiin aja sesuai kebutuhan teman-teman kalau mau bikinnya. Kita lagi cat dasar ya. Ini kalau orang kenanya itu moxi. Ini karena bahannya dari galvanis, jadi kita pakai moxi yang warna hijau ya, yang keluaran dari Nippon, itu khusus buat galvanis, jadi daya rekatnya lebih. Moxi itu nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu buru-buru, terus lihat cuaca juga, karena epoxy itu lama keringnya. Nih, ini saya dulu juga awalnya nggak tahu ya kawan-kawan ya, untuk epoxy yang warna hijau ini ternyata itu daya cengkramnya lebih kuat daripada epoxy yang biasa yang abu-abu itu. Di epoxy itu terus saya dembulin ya. Nah, untuk mempercantik, memperhalus bekas-bekas las-lasan di plat-platnya, di sambungan-sambungannya itu. Nah ini proses pengamplasan ya. Ini sengaja saya bantu dengan gerinda, tapi harus hati-hati, kalau yang belum bisa jangan pakai gerinda dulu ya, karena kalau gerinda itu cepet banget itu makan
dempulnya. Jadi kalau bisa sih pelan-pelan, halus, jangan ditekan, ngambang aja, sesuai dibentuk sesuai keinginan. Nah setelah itu, karena kalau langsung manual itu sehari nggak jadi ini bos. Tapi tetap manual juga ya, karena manual itu biar hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, terus bisa ngeraba juga udah halus apa belum. Setelah didempul itu bagusnya kita epoksi lagi. Nah ini saya pakai epoksi abu-abu ya, yang primer. Ingat-ingat jangan yang filler ya, yang primer, karena kalau yang filler itu nggak bisa menahan karat. Nah, tapi kalau primer itu menahan karat ya. Untuk pengecatan tuh saran nggak usah buru-buru, nggak usah tebel-tebel dulu, yang penting rata dulu biar catnya juga irit, terus hasilnya juga bisa sama. Ini kita ngecatnya pakai hitam dop ya, tapi kalau hitam dop masih basah tetap ngegloss gini guys. Jadi kalau pengen lihat rata atau enggaknya itu yang penting semprot aja dulu, nanti nunggu kering baru kelihatan yang mana yang belang gitu. Jadi ya pengalaman aja sih, saya dulu pernah ngecat langsung tebel-tebel gitu, malah akhirnya itu catnya kurang. Makanya mending pelan-pelan, rata dulu semuanya, terus tunggu kering. Setelah kelihatan yang mana yang belang baru kita double lagi. Untuk pengecatan roof rack ini saya menghabiskan setengah kilo cat ya, tapi kemarin yang punya roof rack ini beli seperempat lagi. Nah ini kita masangnya malam-malam, emang sengaja malam karena itu kan Simbah motor ini adalah bengkel servis juga, jadi kalau siang rame banyak orang servis, jadi nggak mungkin mobilnya bisa masuk ke depan sini untuk dipasangin rak roofnya. Ini setelah terpasang ya guys, wah ganteng ternyata. Ini tampak sampingnya, ini tampak belakang. Sekian ya pemasangan rak roofnya, semoga bermanfaat videonya. Tetap ikutin, kalau saya mau bikin apa-apa lagi saya akan kasih tahu caranya biar bisa bikin sendiri, atau pesan ke saya juga boleh.